Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk yang putra, khusus yang putra, yang merasa putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diukur suaranya, volumenya baru 65%. Coba yang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 120. Untuk semuanya yang semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kok belakangan haha. Allah menciptakan mata itu dua, kanan dan kiri. Saya ulangi, Allah menciptakan mata kita sepasang, dua, yaitu kanan dan kiri. Artinya kalian banyaklah melihat ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Allah menciptakan telinga kita dua, kanan dan kiri. Artinya banyaklah mendengar dibanding dengan berbicara. Sehingga Allah menciptakan mulut hanya satu, karena banyaklah mendengar tetapi sedikitlah berbicara. Disepakati hari ini, satu yang bicara, yang lainnya mendengar. Kalau antum semuanya mau bicara, silahkan maju ke depan, mikrofon saya berikan. Sepakat? 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 Berarti nanti yang ngomong nanti dipersilakan maju ke depan. Tolong nanti saya dikasih akses jalan ke belakang, sehingga nanti kalau ada yang ngomong di belakang langsung saya ambil ke depan. Sepakat ya? P. Tadi saya sudah dipersilahkan oleh MC, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC-nya. Tepuk tangan untuk MC-nya. Ada anak kecil main kecapi, tapi sayang mainnya di atas kapal. Terima kasih saya ucapkan kepada MC. Salam dari penceramah yang ganteng maksimal. Saya laki-laki ganteng di wajar toh. Yang terhormat para alim dan ulama, para kiai, para habaib. Yang terhormat Ibu Ratna Arumsari selaku Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang. Yang terhormat Waka Kurikulum Ibu Rusmi, Waka Kesiswaan Ibu Safaatun beserta jajarannya, Bapak dan Ibu guru karyawan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, kepada anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Terima kasih pula kepada ini yang biasa dilupakan ini, kepada operator sound system. Ini orang yang paling diantara berjasa. Karena apa? Operator sound system itu sering dilupakan. Saya dihormati kepala sekolah, pakar kurikulum, ketua yayasan, tapi operator sound system itu tidak pernah dihormati. Padahal dia berperan penting dalam acara ini. Seandainya dia ngambek, sound system dimatikan, selesai. Masa kalau penceramah sekian banyak orang, sekian harus berteriak-teriak. Maka yang terhormat operator sound system yang saya hormati, mudah-mudahan tidak ngambek pada pagi hari ini. Tiada kalimat yang paling indah yang keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
jelaskan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, niscaya tidak akan pernah terhitung. Meskipun dengan alat yang secanggih apapun. Apa kata baginda Nabi? Ada nikmat yang banyak dilupakan. Yang pertama adalah nikmat waktu, kata baginda. Kenapa? Seakan-akan waktu yang diberikan kepada kita itu hal yang biasa. Padahal ketika orang sudah habis masa waktunya, sudah habis masa hidupnya, dia tidak akan pernah berbuat dan beramal soleh. Maka dari itu anak-anak yang seusia SMP ini maksimalkan waktu sebaik mungkin, karena itu bagian dari nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, tapi jarang kita sadari. Betul? Kata Nabi, nikmat yang sering dilupakan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Saat ini kalian sudah bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat? Ada yang belum? Apakah di hatinya dari bangun tidur saat ini sudah bilang kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur hari ini Engkau masih berikan nafas yang melekat pada tubuh kita. Aku masih bisa berjalan, aku masih sehat, tanganku masih bisa digerakkan, mataku bisa melihat, hidungku bisa mengaroma, telingaku bisa melihat. Jarang yang pagi tadi sudah berucap seperti itu. Ada yang berucap seperti itu? Tunjuk jari yang ada. Tidak ada. Padahal itu nikmat yang sangat besar sekali. Coba bangun tidur, tangan kita nggak bisa digerakkan. Tahu dia bahwa nikmatnya tangan. Bangun tidur dia sakit, masuk rumah sakit, berapa juta yang dikeluarkan oleh orang tua kita untuk membiayai rumah sakit. Bangun tidur kita tidak dapat melihat, berapa juta untuk mengoperasi retina mata kita. Bangun tidur tidak bernafas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu tidak pernah kita syukuri. Maka pada pagi hari ini saya tuntun kita semuanya untuk membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok subhanakallah kuwi nek wis rampung. Alhamdulillah atas segala nikmat. Sehingga tidak ada ucapan yang paling indah kecuali ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW atas jasanya, atas pertolongannya, atas syafaatnya, atas tuntunannya, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu. Itu hal yang sangat penting. Hadirin anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini temanya adalah tentang Ramadan fun. Puasaku totalitas. Ramadanku berkualitas. Belajarku tuntas. Itu sebuah tema yang sangat besar sekali. Anak-anak sekalian, targhib Ramadan itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda juga mendidik sahabatnya ketika mau menjelang bulan Ramadan. Bahkan baginda Nabi mempersiapkan datangnya bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Rajab. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita semuanya, Allahumma barik lana kopi maruzatana. Itu doa mau maka Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kita semuanya. Perhatikan, berkahi kita semuanya itu artinya adalah kita mohon keberkahan kita semuanya. Siapa? Semua orang yang ada di sekitar kita yang ingin menyambut Ramadan minta diberkahi. Diberkahi apanya? 1, umurnya.
sehingga dia dipertemukan Ramadan yang akan datang. Diberkahi rizkinya jadi banyak, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa bersantap dengan makanan yang sehat dan bergizi. Diberkahi pekerjaannya, orang tua kalian pekerjaannya jadi mudah. Diberkahi sekolah kita, sehingga kita ketika menempuh ilmu di bulan Ramadan betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma barik lana fi Rajab, mulai dari bulan Rajab, wa Sa'bana, disambung dengan bulan Sa'ban, wa balikna, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu dinantikan? Perhatikan anak-anak, ini harus tahu, jangan sampai gagal paham. Dalam suatu cerita, ada umat Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia menyampaikan protes, seakan-akan, wahai baginda, apakah nanti kita akan masuk surga? Jawabannya, ya. Lalu persiapan apa yang nanti akan kita bawa untuk menebus kita untuk masuk surga? Sementara orang-orang zaman dahulu, zamannya Nabi Sulaiman, hidupnya begitu panjang, usianya sampai ribuan, sehingga mereka bisa beribadah dengan sangat panjangnya. Umatnya Nabi Adam, hidupnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga mereka punya ibadah yang lebih panjang. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Harun, dan umat-umat Nabi dahulu itu umurnya sangat panjang. Padahal umatnya Nabi Muhammad paling banter berapa tahun? Paling banter berapa tahun? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, umurnya umat Nabi tidak jauh-jauh dari umurnya Nabi itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad kurang lebih berumur 63 tahun, berarti umatnya juga umurnya tidak jauh dari 63. Yang saat ini usianya sudah 40 tahun, berarti nunggu 23 tahun lagi. Yang saat ini usianya sudah 60 tahun, nunggu 3 tahun. Yang saat ini sudah 63, nunggu lebaran yang akan datang. Kalau saat ini sudah 63,90 hari, berarti nunggu Israel memanggilnya. Nah, kalau yang sekarang ini usianya sudah 70 tahun bagaimana? Bonus. Nah, umat Nabi Muhammad yang usianya hanya sebentar saja dibanding dengan nabi-nabi yang dahulu, tentunya protes. Lalu nanti kualitas surganya Nabi Muhammad nanti seperti apa? Wong ibadah kita cuma sebentar dibanding dengan umat-umat zaman dahulu. Lalu nanti ibadah kita meskipun banyak, seberapa persen yang diterima? Lalu bagaimana mereka yang sudah beribadah sekian ribu tahun dibanding dengan yang hanya 60? Ingat, mati itu ternyata tidak harus menunggu sampai usia 60. Yang 1 tahun mati ada, yang 20 tahun meninggal ada, yang 50 tahun meninggal ada, yang 60 tahun meninggal ada. Tapi kalau melihat survei yang meninggal anak muda dengan yang tua, ternyata lebih banyak yang muda. Hati-hati. Kenapa? Kejahatan di jalan biasanya banyak sekali ditimpa oleh anak. Yang balapan, orang manula atau anak muda? Anak muda. Yang dengan berita itu banyak yang minum minuman keras sehingga dia mati, orang tua atau anak muda? Yang terjadi tawuran antara A dengan B, kelompok A dengan B, orang-orang manula atau anak-anak muda? Oh, tidak pernah terdengar kabar berita Pantai Jompo A melawan Pantai Jompo B.
Maka hati-hati dengan kalian, karena umur tidak ada yang tahu. Mulai dari sekarang persiapkan untuk menghadapi hal yang sudah sangat pasti terjadi. Lalu dengan datangnya bulan Ramadan apa kaitannya? Nah, untuk menghibur umatnya Nabi Muhammad, maka Allah turunkan satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Yang satu malamnya di antara bulan Ramadan terdapat satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Sehingga umatnya Nabi Muhammad meskipun usianya hanya kisaran puluhan tahun, akan tetapi kalau mendapatkan satu kali saja Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan seperti beribadah lamanya 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibikin tahun kurang lebih 83 tahun. Keren orang. Keren apa enggak? Usianya pendek tapi ibadahnya bisa melebihi umat-umat terdahulu yang hidupnya lebih dari 1000 tahun. Ibadahnya pendek tetapi pahalanya bisa melebihi berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu tahun. Kalau usia sekarang kalian adalah usia, misalnya kalian mendapati 5 kali bulan Ramadan, kemudian kalian mendapati 5 kali Lailatul Qadar, berarti kalian sama juga sudah beribadah 83 tahun kali 5. Berapa? Wakeh matematikanya. Berapa? 83 kali 5? Berapa? 415 tahun. Loh, itu kalau 5. Lah kalau usiamu nanti sampai 60 tahun, kemudian kalian menjumpai Lailatul Qadar selama 60 kali, berarti kalian beribadah kurang lebih 83 kali 60. Berapa? 83 kali 6? 4 9 80. Berarti seakan-akan kalian beribadah 4000 tahun 940. Sudah melebihi 80. Sudah melebihi umatnya Nabi Nuh alaihis. Mau dapat Lailatul Qadar? Mau dapat Lailatul Qadar? Oke, sekarang mari kita persiapkan diri kita. Di dalam ayat tadi dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat ini. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, pada hari ini bulan Ramadan besok, Allah memanggil semua manusia yang merasa dirinya beriman. Allah memanggil siapapun yang beriman, khusus yang beriman. Akan tetapi keimanannya di sini masih sangat umum. Ada yang imannya itu grade A. Grade A, iman itu juga ada grade-nya, rankingnya ada. Ada yang imannya grade B, ada yang imannya grade C, ada yang imannya tipis. Itu semua panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Tidak khusus kepada iman yang seberapa, tapi semua orang yang di dadanya ada rasa beriman dipanggil untuk apa? Nah, ciri-cirinya orang beriman seperti apa? Grade A seperti apa? Nah, kasih tahu, iman grade A. Kamu nanti termasuk yang mana? Grade A, grade B, grade C, grade yang tipis, apa radwe? Nah, nanti kita lihat semuanya. Mudah-mudahan semuanya nanti masuk grade A semuanya. Ciri dari iman grade B, saya jelaskan dari grade B dulu. Standar imannya. Standar imannya.
Cirinya adalah, nanti kamu masuk yang mana ya? Lihat, kalau ada panggilan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia hentikan semua aktivitasnya, ambil air wudhu, kemudian sholat. Ada yang seperti itu? Ada ya? Ketika mendengar adzan, hentikan semua pekerjaannya, ambil wudhu, langsung sholat. Kalau mendengar as-salatu khairum minan naum, langsung bangun, selimutnya ditaruh, dia bangun, mandi, ambil air wudhu, datang ke musola atau masjid, sholat subuh. Ada yang seperti itu? Itu grid apa? Grid B. Itu namanya grid B. Kalau ada orang, ada panggilan adzan, kemudian datang, kemudian dia sholat berjamaah, itu gridnya grid B. Kenapa? Standar. Lah yang grid A seperti apa? Nah, tak tunjukkan yang grid A. Subuh pukul 5.30. Misalnya. Terlalu siang ya? 4.30. Subuh pukul 4.30. Ada. Pukul 3.00 dia sudah bangun, mandi, wudhu, datang ke masjid, sholat tahajud, sholat hajat, sholat fajar, sholat qobliyah subuh, menunggu datangnya subuh. Ada. Maghrib pukul 6:30 dia sudah persiapan wudhu, datang ke masjid, tata sajadah, menunggu datangnya adzan sholat maghrib. Itu namanya baru grid A. Coba, nah logikanya bagaimana sebetulnya? Nah, kamu misal contoh SMP Islam Hidayatullah masuk pukul 7.00, kamu datang pukul 7, itu siswa standar apa siswa istimewa? Standar. Yang istimewa datang jam berapa? Sebelum pukul 7. Bisa dipahami? Nah, itu baru namanya grid. Cirinya lagi, grid apa? Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, majelis-majelis ilmu, dia hatinya bergetar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu grid A. Tetapi di bulan ini Allah panggil semuanya, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pakai grid, semua yang merasa beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian semuanya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. Jangan dipikir kalau orang Yahudi tidak punya puasa. Ada. Orang Nasrani ada puasa, ada. Orang sakit mau dioperasi harus berpuasa. Oh. La'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kita semuanya. Lalu ada apa di bulan Ramadan yang berikutnya? Ini waktunya sampai jam 8 kan? Saya 15 menit lagi. Anak-anak sekalian, di dalam ibadah puasa, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Semuanya diikuti kalimatnya Pak Fatoni. Man shoma, kurang. Man shoma, yang tidak bunyi nanti saya gini loh. Ayo. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang kedua, man qama
Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa soma, berpuasa Ramadana, di bulan Ramadan, imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, atas dasar mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni ma taqaddama, yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semuanya. Nah, kan ada terjemah kan? Nah, anak-anak sekalian perhatikan. Selama 12 bulan, 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Saya bertanya sekarang, kira-kira selama 1 tahun kalian pernah ada dosa enggak? Pernah ada dosa enggak? Nah, kalau merasa ada dosa, maka perhatikan ini penting sekali. Berdasarkan hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Mau? Berarti 11 bulan kamu banyak dosa. Ketika datang bulan Ramadan, kamu berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh pengharapan ridho Allah, maka dosa-dosamu akan dihapus selama 11 bulan. Setuju? Berarti bulan Ramadan disebut juga bulan pengampunan. Hati-hati sing akeh dosane. Puasa, yang banyak dosanya puasa, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yang masih suka muslim konsoni. Perhatikan, ada 2 dosa. Perhatikan, ada dosa yang nanti ketika puasa Ramadan langsung dihapus oleh Allah. Ada dosa, tetapi tidak bisa dihapus. Dosa yang bisa dihapus adalah dosa yang haknya dengan Allah. Kalian bermaksiat, itu dosa bisa diampuni. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni untuk puasa. 1, ingat, jangan sampai ini terjadi pada diri kalian. Apa dosa yang tidak bisa diampuni selain syirik? 1, dosa yang ada. Oke, biar kalian tahu semuanya nanti. Penting. Ini sepele, kadang-kadang banyak kita lakukan, tapi kita tidak menyadari kalau dosa itu tidak bisa dihapus. Dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia, sulit untuk dihapus. Oke? Dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Contoh, ada temannya membawa handphone baru.
iPhone 14 Pro Max. Kemudian temannya melihat dia punya handphone, punya iPhone 14. Kemudian bilang kepada teman sebelahnya, ibu duwe HP, ibu bapak ibu ini korupsi. Itu habis dari korupsi, kemudian diberikan handphone untuk anaknya. Gitu aja kok bangga. Nah, sulit dihapus. Ada temannya punya catering. Kalau sekolah kan ada catering itu. Ternyata jam pengambilan catering adalah jam 12. Ternyata setelah pukul 12.30 catering itu masih tidak diambil, tinggal satu. Kemudian kalian datang ke sana, catering sopo ini? Ternyata tidak ada pemiliknya. Ambil lalu dimakan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian akan menjadi darah, darah akan mengalir di tubuh kalian, maka aliran darahmu ada titipan makanan yang haram. Sulit dihapus. Ada anak namanya Fulan. Ada anak namanya, nama ayahnya namanya Fatoni. Lalu dia panggil nama si Fulan ini dengan panggilan ayahnya, Tantoni. Ini nanti dosanya sulit untuk dihapus. Ada memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya, mulai saat ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kenapa? Ya. Oke. Paham? Tahu? Nah. Lalu bagaimana kalau dosa dengan Allah? Bertobat taubatan nasuha. Ingat tadi ada dosa yang sulit dihapus, yaitu dosa dengan sesama manusia. Cara menghapusnya ada dua, lebih berat. Kalau dosa dengan Allah cukup bertobat. Kalau ada kaitannya dengan manusia harus ada dua, harus. Perhatikan, yang masih sering seperti itu, satu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, datangi orangnya, minta maaf. Berani? Berani? Pelan-pelan, aku minta maaf ya, kemarin undang bapakmu ya. Minta maaf. Oke, bisa ya? Oke. Dah, cukup, wes. Nanti kalau sudah selesai, jangan sekarang. Nanti. Oke, kita lanjut. 5 menit. Oke. Meskipun kalian kenal baik dengan orang tuanya, ya, meskipun kenal baik dengan tidak boleh. Berarti mulai sekarang nanti tobat minta maaf, oke ya. Yang kedua, perhatikan. Nah, halo. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, 1, 2. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, selain kamu berpuasa dapat menggugurkan dosa, yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang malamnya di bulan Ramadan dia berdiri untuk melaksanakan ibadah, sholat isya, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tasbih dan macam-macam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka tarawih jangan ditinggalkan.
Taruh yang benar 8 rakaat apa 20 rakaat? Oh, yang benar 8 rakaat apa 20 rakaat? Siapa yang setuju 8? Oh, ada yang setuju. Cepat ya. Apalagi bacaan Fatihahnya begini. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bakal alamat jemaahnya paling banyak. Kalau bacaannya seperti ini, alamat nanti lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nanti kita ini malam kedua jamaahnya semakin maju apa semakin mundur? Maju mundur. Dari jamaahnya 20 shot tinggal berkurang, maju menjadi berkurang lagi, maju menjadi, apalagi yang dibaca suratnya itu panjang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Malam ke-28 hanya tinggal muadzin karo pamit dong. Jamaahnya cari yang Fatihahnya cepat, bacanya inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua qul huwallahu. Nah, kamu pilih yang mana? Tahu. Pilih yang bacanya panjang apa pendek? Pilih pahalanya banyak apa sedikit? Nggak mau pilih pendek. Tahu ya? Man qoma, siapa yang sholat tarawih, yang sholat tahajud, maka akan diampuni dosanya. Berarti nanti di bulan Ramadan itu segala perbuatan baik akan dilipat gandakan pahala kamu kalau berbuat baik. Ingat ini, maka nanti lakukan ini. Kalau pengen kamu itu menumpuk saldo pahala yang banyak, berarti kan pekerjaannya ringan tapi pahalanya banyak. Selain ibadah-ibadah tadi, lakukan sedekah meskipun sedikit. Karena apa? Orang yang berbuat baik itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Kalau di bulan puasa akan dilipatkan lebih banyak, bahkan ada yang dilipat gandakan sampai 700. Ibaratnya seperti ini logikanya. Kalau kamu burung Idul Fitri itu salah maksud. Perhatikan, logikanya seperti ini. Kalau kamu bersedekah di bulan Ramadan 1.000 rupiah, minta cara ya, tadi perhitungan matematikanya Allah. Kalau kamu bersedekah 1.000 rupiah di bulan Ramadan, syaratnya ikhlas. Ikhlas ini ya, ikhlas itu biasa saja. Ada orang, tidak ada orang, biasa saja. Sedekah aja, udah lupakan. Itu ikhlas. Tapi kalau sedekah kok kemudian dipoto dulu, update status, dia bilang begini dalam captionnya, alhamdulillah hari ini aku dapat berbagi, padahal cuma 1.000. Kalau niat di hatimu itu karena pengen dilihat orang, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kamu update status seperti itu, kamu biasa-biasa saja, yang like dan yang tidak kamu permasalahkan, viewernya banyak atau tidak kamu permasalahkan, maka tidak apa-apa. Ingat, ada 2 ya. Berarti kalau sedekah boleh tidak dipoto? Boleh. Dipasang di baliho? Boleh tidak?
Boleh, tapi jangan pernah mengharapkan biar yang memberi saya, biar dilihat oleh orang, biar karena ada manusia. Nah itu yang tidak boleh. Paham ya? Maka ketika kamu bersedekah 1.000 rupiah, rumahnya dengerin. Ketika kalian bersedekah 1.000 rupiah ikhlas, maka kamu mempunyai saldo dikalikan dengan 700 kali. Berarti kalau 1.000 kalikan 700 berarti berapa? 700.000. Sedekah 1.000 pahalanya 700. Perdagangan mana yang dapat menyaingi perdagangan dengan Allah seperti itu? Ya, niatnya dengan cara ikhlas. Ya, berpuasa, qiyamul lail, kemudian bersedekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Yang terakhir, ini boleh nambah waktu sedikit tidak ibu panitia ini? Boleh ya bu? Boleh? Sampai jam 12 boleh? Sampai jam 14 mau? Sampai jam setengah 12 mau? Kalau kamu mau, saya nggak mau. Kamu nyiksa saya namanya ini. Ya? Apa? Ya? Bro. Akan tetapi, meskipun, nah ini yang terakhir ini. Terakhir tapi panjang. Perhatikan. Meskipun di bulan puasa itu banyak sekali pahalanya, akan tetapi baginda Nabi pernah bersabda seperti ini. Dengerin ini, hati-hati yang puasanya besok. Kam min shaimin laisa lahu bisyamihi ilal ju'i wal 'atsy. Kam min shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, banyak sekali orang yang bersedekah, banyak sekali orang yang tarawih, banyak sekali orang yang bersalat tahajud. Laisa lahu bisyamihi, tetapi besok di akhirat tidak akan mendapatkan pahalanya puasa sedikit pun. Hati-hati ya. Ini sudah diprediksi oleh Nabi, dan Nabi itu kalau memprediksi pasti benarnya. Nanti bakal banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu bisyamihi. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi ternyata di akhirat besok itu tidak ada pahalanya sama sekali. Ilal ju'i wal 'atsy, kecuali hanya lapar dan dahaga saja yang dirasakan. Jadi gini ceritanya ini besok. Ada orang, ini analognya, rumahnya di hari yaumil qiyamah menghadap Allah, menagih pahalanya karena dia di dunia sudah berpuasa. Tetapi ketika dibuka kotaknya kosong, tidak ada apa-apanya. Ilal ju'i wal 'atsy, tidak ada apa-apanya, kotaknya kosong. Lalu dia protes, wahai Allah, saya sudah berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan dahaga, tidak melakukan apapun kecuali hanya berpuasa. Malamnya saya juga sholat, juga menjalankan ibadah yang lainnya, tapi mana pahalanya sekarang sudah ada? Karena ternyata pahala puasanya itu habis oleh apa? Satu. Nah, nanti jangan sampai puasa kita habis karena ini ya. Satu, puasanya, pahalanya nanti akan habis, tidak ada sama sekali. Kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3. Dengerin, puasanya orang umum atau puasanya orang biasa. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang yang paling khusus. Ada berapa? 1, puasanya orang biasa atau orang umum. Yang keduanya, puasanya siapa? Orang khusus. Yang ketiga, orang
yang sangat khusus. Nah, perhatikan, yang sering habis ini adalah puasanya orang umum, orang biasa. Seperti apa puasanya orang biasa? Satu, dia berpuasa sahur, tidak makan, tidak minum mulai fajar sampai maghrib. Itu secara fikih puasanya sah, tidak batal. Meskipun dia di dalam harinya itu ada perbuatan, contoh mencela, memaki, ghibah, mencuri, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Puasanya sah apa tidak? Sah, tetapi pahalanya habis. Karena apa? Karena yang puasa hanya mulut dan perutnya saja. Lalu kalau orang puasanya seperti ini, maka tidak akan ada pahalanya. Nah, kemudian kita tingkatkan puasanya orang khusus. Mudah-mudahan kita minimal jadi puasanya orang khusus. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi puasanya orang khusus. Amin. Cirinya adalah satu, perhatikan, puasa itu artinya menahan. Menahan. Kalau orang yang puasanya umum tadi hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kalau orang khusus itu yang puasa semuanya. Dia mulutnya berpuasa, tidak ghibah kepada orang lain. Matanya digunakan untuk tidak melihat barang-barang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga berpuasa, tidak hanya mendengarkan musik ataupun lagu atau suara yang sia-sia. Kakinya hanya untuk melangkah menuju hal-hal yang positif. Tangannya, lisannya, semuanya berpuasa. Pak, nah kalau saya itu hobinya dengerin musik, terus bagaimana kalau puasa? Dengerin musik yang membuat hati kita, ingat, dengarkan musik yang membuat hati kita itu lebih dekat kepada Allah. Contoh, selawat. Tahu selawat? Rabbana sa'alna ya syafan wa li taibata darwata ashqan habibi fada ya qalbu salli ala Muhammad sama alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habib, ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habib, ya Nabi Allah, ya Rasul. Boleh tak? Boleh, karena nyanyian itu, nasihat itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seperti ini, apa wi? Apa? Sengono ayi. Apa itu? Nada itu tidak ada gunanya. Dengarkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang terakhir, banyaklah membaca Al-Quran. Pak, saya itu kan baru jilid 1 misalnya. Lalu kalau baca Al-Quran saya masih terbata-bata. Jangan khawatir, orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata itu pahalanya ada 2. Pahalanya malah ada 2. Kenapa? Pahala dia terbata-bata tadi karena ingin berusaha, dan pahala niat membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya? Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat. Oke. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Kalau nanti tatanya kesimpulannya tidak tahu, saya ulangi dari awal lagi.
Nah, puasa tadi ada berapa? Ada berapa? 3 apa 4? Nah, 3. 1 puasanya orang umum. Yang kedua puasanya, yang ketiga puasanya orang. Mudah-mudahan kita minimal menjadi orang yang puasanya orang yang khusus sehingga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Baik. Perhatikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh barokah. Amin. Besok kalau ditanya oleh Allah, terakhir, sendiri terakhir ini pesan terakhir. Bukan pesan terakhir seseorang, maksudnya pesan di majelisnya terakhir. Besok misalnya suatu saat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya, wahai anak sampai Islam hidayatullah, kamu pernah target Ramadan enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Misalnya, saya ulangi, wahai anak sampai Islam hidayatullah, pernah ikut target Ramadan apa tidak? Pernah. Kapan? Hari ini, Selasa, tanggal 21. Apa isinya? Intinya tentang tentang puasa. Siapa yang penceramahnya? Yo, siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Kamu berarti belum kenal sama saya. Nama saya siapa? Nama lengkapnya? Perkenalan dulu ya. Nanti kalau bertanya biar tahu. Saya harus tahu ngaji apa belum? Tahu. Di mana dia sampai hidayatullah. Ngajinya tentang apa? Tentang puasa. Siapa yang mengisi ceramahnya? Kalian bisa menjawab. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini kita akan berkenalan. Nama saya Muhammad Fatoni. Sudah kenal? Sudah kenal? Sudah kenal? Nah, pepatah tadi mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kita sudah lama kenal tapi tidak pernah disayang. Sekalian terakhir untuk penutup yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesuatu yang keluar dari lisan saya kalau itu salah, mudah-mudahan Allah Subhanahu mengampuninya. Yang benar itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Saya tutup majelis ini dengan sebuah pantun. Sedang pantun kan? Belum, sudah cakep. Pergi ke Irian Jaya, jauh banget. Orang Mono, Pulau Irian, burungnya Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.